Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di AB Channel ya. Seperti biasa, kita habis live jualan produk busana muslim, kita lanjut BTTH. Dan kita lanjut untuk bab lanjutan kemarin di bab 1363 dan kita sekarang lanjutkan ya di episode 1364. Buat teman-teman, silakan disimak untuk video ini. Kita langsung gaskan saja ke alur ceritanya. Benteng Xuanhuang adalah benteng terpenting Liga Yan selain Kekaisaran Gama. Tentu saja, Aula dan memiliki banyak personel di sini. Selain itu, karena pecahnya perang, pada dasarnya 80% orang di Aula dan sekarang berada di Aula cabang di dalam benteng. Sejak Gu He membawa kata-kata Xiao Yan kembali ke Aula dan, tentu saja hal itu menyebabkan kekacauan besar seperti yang diperkirakan. Aula dan telah berjalan terlalu lancar dalam beberapa tahun terakhir, dan ditambah dengan pentingnya para alkemis, hal itu menyebabkan rasa arogansi yang kuat. Bahkan Cailin tidak pernah berbicara kepada mereka sekasar itu di hari kerja. Meskipun Xiao Yan adalah pemimpin Liga Yan, ia telah menghilang terlalu lama. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan Liga Yan hanya mengenalnya melalui deskripsi lisan orang lain. Oleh karena itu, kekaguman mereka terhadapnya tentu saja jauh lebih rendah daripada mereka yang berasal dari aula lain di Liga Yan. Cabang dan Tang terletak di barat laut benteng Xuanhuang. Terdapat area yang luas di sini, yang seluruhnya milik dan Tang. Perawatan semacam ini dianggap yang terbaik di antara semua balai pengobatan di Yanmeng. Pada saat ini, pertengkaran terjadi di aula gereja cabang ini. Aku jadi penasaran, apa pemimpin aliansi ini benar-benar arogan? Dia baru saja kembali dan sudah ikut campur dalam urusan aula alkimia kita. Kalau bukan karena aula alkimia kita, apa aliansi yang akan seperti sekarang ini? Di aula, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu mendengus dingin dengan ekspresi tidak senang. Di dadanya, terdapat lencana alkemis. Di kuali obat, muncul 7 riak emas. Pria ini ternyata juga seorang alkemis tingkat 7. Tuan Liu Chang benar. Orang tua berbaju abu-abu ini jelas memiliki reputasi baik di balai alkimia, jadi begitu dia membuka mulutnya, beberapa alkemis mengulangi ucapannya. Di aula, Gu He duduk di kursi pertama, sedikit mengernyit, tetapi tidak berkata sepatah kata pun. Ia memiliki bakat alkimia yang kuat, tetapi kurang pandai dalam manajemen. Di sebelah Gu He, duduk seorang pria tua berambut putih, yang saat itu adalah ketua serikat alkemis, Fama. Namun saat ini, ia tidak menyela pertengkaran apapun di aula, dan sedikit memejamkan mata, seolah-olah tidak mendengar apapun. Tuan Gu, Anda harus berbicara dengan pemimpin aliansi tentang masalah ini. Aula dan berbeda dari tempat lain. Selama bertahun-tahun, bahkan wakil pemimpin aliansi tidak pernah ikut campur dalam urusan aula dan kami. Sebagai balasannya, kami telah menjadikan aula dan sebagai tulang punggung aliansi Yan. Kami sungguh berterima kasih kepada pemimpin aliansi karena telah membalikkan keadaan kali ini. Tetapi jika Anda benar-benar ingin ikut campur dalam urusan aula dan kami, saya khawatir itu akan menyebabkan kekacauan. Seorang pria tua berambut panjang dan berwajah agak pucat yang duduk di kursi di dekatnya juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit dan melirik Fama di sampingnya, tetapi Fama kapan sekarang? Kita semua adalah alkemis senior tingkat 7, jadi kita tentu tahu betapa sulitnya untuk naik ke tingkat alkemis master tingkat 8. Tuan aliansi masih sangat muda, dan peluangnya untuk menembus level tersebut seharusnya sangat kecil. Apakah pemimpin bisa memurnikan ramuan tingkat 8 itu bukan urusan kami. Pokoknya, kalian semua harus datang tepat waktu besok. Kuharap kalian tidak membuat kesalahan. Selama kalian tidak menyembunyikan apapun, pemimpin tidak akan melakukan apapun kepada kalian. Baiklah, kalian masing-masing pergi. Gu He mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, sedikit tidak sabar. Mendengar Gu He mengatakan ini, Liu Chang dan lelaki tua lainnya mengerutkan kening, tetapi mereka tidak banyak bicara. Lagi pula, prestise Gu He di aula dan lebih tinggi daripada mereka. Mereka membungkuk dan berbalik untuk pergi bersama anak buah mereka. Setelah kepergian mereka, aula tiba-tiba menjadi kosong. Gu He melambaikan tangan untuk membubarkan yang lain, lalu menoleh ke arah Fama dan berkata sambil tersenyum kecut, Saudara Fama, apa pendapatmu tentang ini? Kau seharusnya menyadari suasana di Dan Hall selama bertahun-tahun. Kau tidak pandai mengelola, yang menyebabkan Liu Chang dan 2 orang lainnya perlahan-lahan menjadi semakin berkuasa. Bukan tidak mungkin itu akan dibubarkan. Lagi pula, dengan kekuatan dan visi pemimpin aliansi saat ini, dia mungkin tidak terlalu menghargai Dan Hall yang sekarang. Hati Gu He sedikit bergetar. Ia tahu Fama telah menjadi roh seiring bertambahnya usia. Seharinya, ketika sinar matahari pagi pertama menyinari benteng Xuanhuang, aula alkimia menjadi ramai. Banyak alkemis yang menerima perintah bangun pagi-pagi dan bergegas ke lapangan alkimia aula alkimia.
Saat itu, beberapa petinggi aula alkimia, seperti Guhe, Fama, dan lainnya, sudah ada di sana. Melihat ratusan alkemis di alun-alun, Guhe mengerutkan kening. Ia tidak melihat Liu Chang dan Wu Zhen di antara mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat pemandangan ini, wajah Guhe sedikit dingin. Kedua orang tua ini memang terbiasa menindas orang lain. Mengingat mereka adalah alkemis kelas 7, tidak ada yang berani menghadapi mereka. Saat Guhe mengumpat dalam hati, hatinya tiba-tiba tergerak. Ia mendongak dan melihat beberapa sosok datang dari langit. Akhirnya, di bawah tatapan banyak orang, mereka muncul di udara di alun-alun. Orang yang memimpin mereka Adni, kita akan membuka kuali untuk memurnikan ramuan tingkat 8. Semuanya, mohon perhatikan, ini akan sangat bermanfaat kejut. Meskipun mereka sudah lama mendengar kabar tersebut, ketika mereka mendengar sendiri bahwa Xiao Yan, lalu dua sosok tua memimpin sekitar puluhan sosok dan berjalan cepat dari luar alun-alun. Xiao Yan mudah yang mereka bayangkan. Keduanya Xiao Yan melirik sekelompok orang itu, lalu mengalihkan pandangannya. Dengan jentikan jarinya, api ungu coklat meraung ke dalam kuali obat. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, ratusan ramuan obat yang berputar-putar di sekelilingnya bergegas masuk ke dalam kuali satu demi satu diiringi seruan, dan dimurnikan oleh api dalam sekejap. Seluruh proses pemurnian berjalan lancar dan tanpa jeda. Saat setiap herba melesat ke dalam api, kekuatan jiwa yang agung dan agung perlahan menyebar dari Xiao Yan. Ekspresi semua alkemis yang merasakan tekanan jiwa ini langsung berubah, dan kekaguman yang mendalam. Dan seperti itulah ya untuk ceritanya di bab 1364. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa di follow, atau di subscribe, atau di like, atau komen juga boleh. Biar nggak ketinggalan video berikutnya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali.